Karena kan teringatin pakai masker. Nanti kalau kena sakit, tetangga terjadi juga. Itu sudah. Habis juga oksigen. Saya nampak sudah baik-baik tak? Belum pernah lihat pendeta meninggal. Oke. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu mengetahui kehendak Allah. Tema ini sangat pas untuk merefleksikan kehidupan kita ketika mungkin kita jauh dari Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, akhir-akhir ini Bapak Ibu itu sudah jauh dari Tuhan. Jauh sekali. Bahkan mungkin tidak tahu di berita. Di berita puji Tuhan mungkin sudah buka ya jam ibadah mereka ya. Sudah bagus. Pertanyaannya tetap aja ada yang tidak dapat. Itu disebabkan apa? Itu disebabkan karena pemalas. Tadi di belakang bagi-bagi tegas ke-1, ke-2, ke-3 ya. Pemalas ada enggak? Coba bagi-bagi orang di belakang. Dalam pemalas ada enggak? Selama kita masih malas, selama itu juga kita tidak akan mengerti kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Habakuk mengerti bahwa segala yang terjadi dalam hidupnya itu berdasarkan kehendak Allah. Oleh sebab itu dia tidak mau berjalan sendiri. Dia lebih nyaman berjalan dengan Allah. Dia lebih nyaman berjalan dengan Tuhan yang hidup. Dia lebih nyaman ketika segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya Tuhan yang dilibatkan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Habakuk, ini Habakuk pasal 2. Bikin ada ini. Saya kira Roh Kudus turun. Luar biasa ini. Tidak melayani di sini. Roh Kudus itu bertubi-tubi datang. Tadi saya datang lihat. Ini untung gereja bagian ini tidak ada jemaatnya. Dari tadi gereja gede ini ternyata jemaatnya motor-motor. Ini kehendak Allah itu. Kehendak Allah itu motor-motor. Nah, sampai mana yang saya khotbah tadi? Gara-gara ini atau ini salon. Kembali lagi. Kalau Bapak Ibu melihat dari pasal 1 sampai pasal 3. Pak Diaken Marsha tadi nyanyi tak kaki-kaki. Pendeta khotbah tak kaki-kaki. Pulang orang stroke semuanya. Jantungnya. Saya ini tadi saya ada jemaat yang meninggal. Orang tua ada sholat. Ini sudah malam kelima ke keempat. Sudah habis saya khotbah. Sudah tutup saya khotbah udah bangkit kan nggak apa-apa. Ini malam keberapa ini? Orang tua mungkin bapak yang bapak-bapak pernah tua di akhir ini kenal orang tua ini. Pak Buma Isa yang meninggal. Kembali lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca pasal 1 sampai pasal kedua, ternyata kita lihat di sana Nabi Habakuk berteriak kepada Allah karena ia melihat di sekitarnya terjadi pelanggaran atas hukum. Ia bertanya kapan pelanggaran ini akan dijatuhi hukuman. Lebih lanjut lagi sebagai jawaban Allah seperti mengumumkan bahwa Dia sendiri yang datang. Ketika umat salah, Tuhan sendiri yang datang untuk menghukum umatnya.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau masalah itu datang dalam rumah tanggamu, masalah itu datang dalam hidup pribadimu, masalah itu datang dalam hidup pekerjaanmu, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang membuat Bapak Ibu, saudara dan saya tidak tahu dan tidak mengerti kehendak Allah. Itu yang membuat rancangan-rancangan Allah, ketetapan-ketetapan Allah, perintah-perintah Allah, cita-cita Allah itu gagal masuk dalam hidup rumah tangga saudara. Karena Bapak Ibu tidak menghadirkan diri Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu datang ke gereja itu jangan cuma fokus untuk dilayani, jangan. Datang ke gereja itu bagaimana melayani Tuhan. Selama ini kan Bapak Ibu berpandangan kita datang untuk dilayani kan. Datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan, belajar melayani. Belajar melayani. Agar tahu bahwa kita juga dipakai Tuhan. Itu kehendak Allah itu. Oleh sebab itu, sebagai jawaban, Allah seperti mengumumkan bahwa Dia sendiri yang menghukum dan membangkitkan orang-orang Kasdim dengan segala kekejaman tentara mereka dan sikap yang memandang rendah semua yang menghalangi. Jangan pakai orang Kasdim. Habakkuk lihat bahwa ternyata orang Kasdim ini lebih kejam. Habakkuk bilang sama Tuhan, Tuhan adil nggak? Tuhan hukum mereka. Tolong Tuhan, kalau bisa jangan pakai orang Kasdim. Jangan. Sekalipun Tuhan dekat, Tuhan marah, tolong Tuhan ini bahasa. Tolong Tuhan, jangan terlalu dipukul. Walaupun pelanggaran yang dibuat oleh umat, jangan dipakai oleh orang Kasdim. Makanya di dalam ayat 2 pasal 2 dikatakan di sana ada pengharapan. Tuliskan itu pada Lot. Kalau Bapak Ibu ingat sejarah umat Israel keluar kan, mereka misalkan di dalam dua lobak batu kan. Ada pengharapan. Tuliskan itu. Dan di dalam ayat yang ketiga lanjut lagi pasal 2, ketika itu sudah tertulis, bukan berarti langsung datang pertolongan, tidak langsung datang, tapi biarkan itu tertulis dulu. Urusan Tuhan, pertolongan itu datang. Dan di dalam ayat 4 dan 5 itu satu rangkaian ayat menunjukkan bahwa pribadi orang-orang Kasdim itu sombong. Pribadi orang-orang Kasdim itu seperti Bapak Ibu dan saya, tidak tahu belajar mengucapkan terima kasih. Apa tadi kita ayat 4 bilang membusungkan dada, tidak lulus hatinya, apalagi. Tetapi orang yang berat itu akan hidup oleh percaya. 5, sombong, khianat, apalagi mulutnya dan sebagainya. Itu sifat-sifat yang Bapak, saudara dan saya miliki kan akhir-akhir ini ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjawab tema kita bagaimana kita mengetahui kehendak Allah, bagaimana sih pendeta agar saya dapat mengetahui kehendak Allah, kita harus hidup dalam kerendahan. Kita harus belajar hidup dalam kerendahan. Ini di GPIB ini, tahun ini tahun yang sangat teramat penting di GPIB. Agenda besar dalam PKA kita yaitu pemilihan majelis diaken dan penatua. Masa periode 2022-2027. Agenda penting. Apalagi kalau di gereja-gereja tua, bukan di sini ya, bukan di sini. Kalau ada orang lama, orang tua, orang sekali, jangan kau tantang dia.
Setiap sudut kuping ini dia tahu di keramik ini. Dia tahu. Tapi kalau sudah laki-laki sombong, dia tahu bagaimana kita mengetahui kehendak Allah. Kita harus belajar hidup dalam kerendahan hati. Tapi ini tidak lama ini. Dengar ya? Masih dengar dari kata tapi tadi bola sudah belakang Pak Pendeta. Nanti tumitnya kayaknya Pak Pendeta pegang-pegang terus. Kayaknya buktinya lah pegang-pegang terus. Ini kehendak Allah ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana mengetahui kehendak Allah? Kita harus itu dalam kerendahan hati. Bagaimana kita bisa belajar tentang kerendahan hati? Kita bisa belajar dari orang lain. Kalau kita mau belajar dari orang lain, kita harus rendah. Bapak Ibu, ini cuma ilustrasi saja, gambaran sejenak. Kalau gelas kosong ini adalah saudara dan saya, gelas kosong ini saudara dan saya, lalu botol minum ini adalah orang lain. Selama saudara angkat gelasmu terlalu tinggi, maka selama itu juga Bapak Ibu tidak akan bisa menerima apa-apa. Selama itu juga Bapak Ibu tidak akan bisa diisi oleh apa-apa. Tidak bisa. Tapi kalau Bapak Ibu turunkan sedikit gelas ini, selama itu juga orang bisa membagikan ilmunya dalam kehidupan. Rendahkan sedikit gelasmu agar bisa orang berikan ilmunya dalam hidup. Pesannya sederhana Bapak Ibu. Pesannya sederhana. Kadang ego kita yang membuat kita merasa paling hebat. Kadang ego kita yang merasa membuat kita paling tahu ini, tahu gereja ini. Padahal sebenarnya no. Perlu diingat, selama gelas ini rendah, selama itu juga orang bisa memberikan ilmunya kepadamu. Oleh sebab itu, rendahkan hatimu dan belajarlah dari orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama sudah saya sampaikan, agar ketika kita menerima berkat Tuhan, maka kita harus hidup dalam kerendahan hati. Kerendahan hati ini penting. Mother Teresa berkata bahwa ibu dari sifat manusia yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati ini ibu dari sifat manusia. Di dalam kerendahan hati ini kita tahu bagaimana cara melayani. Di dalam kerendahan hati ini juga kita tahu bagaimana cara mengampuni. Dan di dalam kerendahan hati juga kita tahu bahwa diri kita sudah dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari pagi hari ini untuk mengetahui kehendak Allah, kita belajar kerendahan. Itu penting, itu berguna, itu bermanfaat. Kalau kerendahan hati itu sudah kita miliki, siapapun yang sakiti saya pasti ampuni dia. Siapapun yang fitnah saya akan belajar untuk mengasihi dia. Bapak Ibu, kadang mulut kita itu seperti pedang ya. Tahu pedang nggak? Tidak tahu Pak Pendeta. Yang tahu parang. Mulut kita itu seperti parang, tapi jangan salah. Mulut kita juga bisa seperti pena yang bisa mengukir setiap kehidupan dengan naik dan baik. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau belajar kerendahan hati, jangan ikuti dunia ini. We are living crazy in the world. Kita hidup di dunia yang gila. Kita ini sedang hidup di dunia yang gila. Akhir-akhir ini suami dan istri tidak pernah ada kedamaian. Keributan terus, perkelahian terus. Saya cuma mau bilang,
Ini syukur-syukur Pelita Baras ini 2 pendetanya. Bagaimana saya sendiri kasihan. Ini so 6 tahun ini. Tidak pindah kasihan. Ini gara-gara sama itu Manado. Ini orang Manado kasihan. Kasihan. Cuma hidup dari belas. Kasihan. Cuma hidup dari sini. Di tempat saya melayani itu Bapak Ibu cuma 1. Dan kalau setiap kali rumah tangga itu ribut, saya sudah bilang sama mereka, kalau rumah tanggamu ribut jangan panggil pendeta. Jangan cuma dipanggil pendeta lalu orang lihat pendeta datang lalu hidup dalam dosa, tidak ada percobaan. Suami istri ribut, jangan panggil pendeta lagi lah. So 3 kali, 4 kali, 5 kali pendeta terus dipanggil tidak ada perubahan. Ternyata kuncinya tidak saling menghargai dan tidak hidup dalam kerendahan. Suami ribut sama istri ribut sama suami. Suami tampar istri mancing suami. Ini rumah tangga Kristen kah? Rumah tangga Smackdown? Ribut. Itu yang sampai detik ini saya tidak tahu. Sampai kapan berakhir? Maka saya bilang mereka, kalau ribut jangan sampai pendeta. Panggil jemaat dulu itu, jangan menatur. Panggil jemaat mereka, tanpa tahu itu doanya didengar Tuhan. Pesan yang pertama sudah terjawab. Bagaimana kita mengetahui kehendak Allah? Hiduplah dalam kerendahan. Yang kedua, yang terakhir, karena jarang-jarang ini Bu Pendeta datang ke berita ini, kedua pendetanya kuat, atau kalau 3 lagi pendetanya kan? Yang kedua, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah? Jangan selalu memikirkan diri sendiri. Belajar untuk tidak memikirkan diri. Selama Bapak Ibu dan saya masih memikirkan diri sendiri, selama itu juga kita tidak akan mengetahui kehendak Allah dalam kehidupan. Saudaraku, ini satu kali ini ada 1 orang. Ini 1 orang ini dia jumpa dompet. Ini 1 orang dia jumpa dompet. Di tengah jalan dia jumpa dompet. Dia buka. Itu di dalam dompet tasnya itu ada uang. Ada $100 Singapura 10 lembar. Ada $5 10 lembar. Lalu ada beberapa surat-surat. Lalu ada yang paling berharga itu ada permata, cincin permata, cincin berlian dan permata itu ada. Itu kalau nggak salah 1 karat. Lalu Bapak Ibu di sini juga ada KTP-nya. KTP-nya ada KTP. Jadi KTP-nya atas nama Abdul. Ada nama Abdul? Nggak ada. Lihat atas nama Abdul. Lalu dulu kan Bapak Ibu mungkin di zaman kita dulu kan ada radio ya. Radio yang kalau suka kirim-kirim pesan, ada nggak? Ingat nggak? Ada ya? Ada ya? Jangan tanya yang anak-anak kecil belum tidak tahu. Belum tidak tahu itu. Dulu kan ada begitu ya, kirim pesan. Lalu ini orang ini dia ini anu lah, saya hubungi itu radio. Halo, saya mau bicara dengan operator. Oh iya betul. Ya, ini dengan siapa? Ini dengan Pak Johnson. Ada nama Johnson nggak? Biar kita ganti. Nah, ya. Ini dengan Pak Johnson. Oh ya Pak Johnson, silakan Pak Johnson apa yang disampaikan. Begini Pak, saya cuma mau bilang, tadi saya ada jumpa dompet, isinya itu ada $100 Singapura 10.
Lalu ada $100, itu isinya 10 juga. Amerika kan beda ya, Singapura Amerika. Ada juga ini surat-surat. Ada juga di sini berlian dan permata. Oh ya, jadi bagaimana Pak Johnson? Langsung ini operator hebat juga ya ini. Operator hebat juga nih Bapak ya. Dia mau kembalikan ini. Jarang-jarang orang yang jujur mau kembalikan barang-barang yang dia jumpa, yang dia temu di jalan. Ya, bagaimana Pak Johnson? Ya, begini Pak. Nanti Pak Johnson silakan antar ke radio, gitu. Nanti pihak radio akan mengembalikan surat-surat dan temuan dompet yang Bapak miliki. Oh tidak? Oh tidak Pak? Loh, kenapa kaget? Kaget operator. Oh tidak Pak? Saya ini Pak, tanya kaget dia. Sangkanya mau pesan lagu kan? Tidak Pak, saya cuma mau bilang Pak, saya mau pesan lagu sama Bapak Abdul. Gitu, pesan lagunya Relakanlah. Ternyata kalau kita masih pentingkan diri kita, selama itu juga kita tidak akan tahu bahwa diri kita sudah dipakai. Itu hanya satu ilustrasi yang mau menggambarkan kehidupan kita. Kalau kita tidak itu dalam keadaan hati dan kita masih memikirkan diri kita sendiri, selama itu juga saya percaya hidup saudara tidak akan diberkati oleh Tuhan. Namun kalau Bapak Ibu hidup dalam kerendahan hati dan memikirkan banyak orang, maka selama itu juga Bapak Ibu tahu bahwa diri saya sedang dipakai oleh Tuhan. Mungkin begitu aja khotbahnya ya, jangan panjang-panjang, hujan sorga, biar nanti saya pulang cepat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.